Hadirin para bapak ibu yang saya hormati, untuk acara yang keempat yakni Mau'idatul Hasanah, dalam hal ini akan dihaturkan oleh panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Hanani dari Meloko Kasihan Jember. Kepada beliau tafadhol maskuron dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi yawman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad akramil saf al-qaimi bil adli wal insaf المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الظراف المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. علماؤنا para masyayikh, para kiai, para asatid wal ustadzat, para hadirin, para hadirat, para youtubiyin dan youtubiyat, para facebookiyin dan facebookiyat, para whatsappiyin dan whatsappiyat. Cereng bola na berdiri moto mulai gila. Segenap para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar dari Bani Haji Ridhai, wafil muqaddimah sahibul makan wal makanan, Bapak Syamsul Arifin dan Ibu Hajah Mahmudah, segenap para ananda yatim, segenap para budiman, segenap para mustami'in mustami'at Jam'iyah Cinta Rasul, pimpinan sahabat kami Ustadz Syarifuddin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Malam hari ini kita semua berkumpul dalam rangka yang pertama adalah tahun baru Islam, kemudian yang kedua adalah santunan anak yatim, dan yang ketiga adalah doa, zikir, munajat, salawat bersama. Semoga kita semua menjadi insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan bulan Muharram dan menjadi orang-orang terpilih berkat yatim piatu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah panjenengan sudah rawuh dari awal. Itu terlihat dari cara duduk panjenengan. Enjanreng meturenah alhamdulillah pun banyak sing ngoncur. Sing ngoncur terus lagi ngoncur. Lakean sekok rokokan terus lagi kok rokokan. Supaya nanti ketika pulang ditanya bagaimana pengajian, alhamdulillah tidak capek. Mak lesu aja ngoncur kabeh. Alhamdulillah kenyang, mak kenyang, alhamdulillah deeren lah tade kabeh. Ilmunya tidak masuk tapi kuenya masuk semua. Tapi moga-moga sederhana masuk, amin ya rabbal. Ciri-ciri tahun baru Islam yang pertama adalah minum susu. Kami melihat panitia belum menyediakan susu. Sahabat-sahabat hadroh, alhamdulillah produk Indosari.
Kenapa minum susu? Ada dua alasan. Yang pertama adalah tafa'ulan, sesuai dengan dawuh As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dawuh, barang siapa minum susu di bulan Muharram, maka yang hatinya hitam akan diubah 1 tahun menjadi putih. Amin. Yang hidupnya gelap gulita, oleh Allah akan diubah menjadi bercahaya. Amin. Yang suaminya pelit, diubah oleh Allah Ta'ala menjadi dermawan. Amin. Mak benyak sih amin. Pola cerai kabeh lagi nah. Maka panjenengan pulang nanti beri susu asli. Susu asli, bukan susu Indomie, susu asli, susu murni. Bukan susu yang lain, mohon maaf. Lalu pegang dada suaminya, pas ngocak ke lakenah, ya Allah, pesadaraki ya Allah. Riwayat yang kedua adalah di dalam tarikh Islam disebutkan kenapa tahun baru Islam Hijriyah adalah bukan bulan Muharram, bukan Zulhijjah, bukan Dzulqa'dah, bukan Syawal, bukan Maulid, bukan Safar. Kenapa yang dipilih adalah bulan Muharram? Karena Nabi Muhammad berangkat dari kota suci Makkah hijrah ke kota suci Madinah di bulan Muharram, maka disebut sebagai tahun baru Islam. Di tengah perjalanan Rasulullah dahaga, di tengah perjalanan Rasulullah pelka, mirip ban gula pelka iya. Tek dentean mulai gelap. Ternyata banyak si pelka iya bebe. Saya tepuk tangan nih ke pelka kapi nih. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad berhenti di rumah tengah padang pasir. Seorang perempuan tuan rumah namanya adalah Ummu Ma'bad. Siapa namanya? Melarat ring boger ngucap Ummu Ma'bad. Biasa abad balik. Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad, wahai tuan rumah, apakah ada yang bisa kami minum pada malam hari ini? Alhamdulillah datang. Aduh, sobong susu. Alhamdulillah susunya belum datang, diberi teh pucuk, maka hatinya nanti warnanya. Kemudian Nabi Muhammad dijawab oleh Ummu Ma'bad, wahai kisana. Ummu Ma'bad ini tidak tahu kalau yang bertanya adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah. Maka Ummu Ma'bad mengatakan, wahai kisana, saya tidak punya apa-apa kecuali 1 ekor kambing yang kurus kering dan sakit penyakitan. Seandainya keluar susu, silahkan engkau perah sendiri, tapi rasanya tidak mungkin. Maka Nabi Muhammad dengan mukjizat yang mulia memegang daripada kambing tersebut, dan wallahi semenjak malam itu bukan hanya 1 kambing ini, tapi sampai kepada beranak pinak daripada kambing ini semuanya walaupun kurus tapi air susunya diparingi deras. Kambing apa ini? Kata orang Indonesia, kambing eta. Mangganah bagus karena pernah dulu disentuh oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau Bapak Syamsul Arifin menyentuh kira-kira bagaimana? Keluar susu nih kira-kira.
Alhamdulillah. Oh asli badak. Wah asli maafan ya. Alhamdulillah. Tapi tunggu dulu. Survei buktikan dulu. Karena terkadang walaupun kemasannya bagus, maafan kemasan nih. Maafan kemasan. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syarif. Kemasannya bagus. Tapi lepeknya bukan pasangannya. Saking bagusnya kita cap nih. Asli baru nih. Tahun baru, susu baru, gelas baru. Amin ya robbal. Hajah Mahmudah mengundang kami. Ini mendadak. Tamu datang ke rumah kami di Melokorjo menyampaikan bahwa malam hari ini ada pengajian. Sebenarnya saya jam 8 harus mengisi pengajian di daerah Balung. Akan tetapi karena yang mengundang adalah sahabat kami, maka kami datang walaupun cuma sekecil tak apa pergi. Alhamdulillah. Cek kita mari lah orang sampean. Mon korang munjung TV. Cek pergi ke Kaji Mahmudah meloloh. Yang kedua, tahun baru selesai. Semoga dengan adanya tahun baru 1446 Hijriah hidup kita semakin nyaman dan tentram. Amin ya robbal alamin. Kenapa ketika Muharram tahun baru Islam kok ada santunan yatim piatu? Ada 4 alasan. Berapa? Yang pertama adalah kelak ketika kita berada di alam barzah, tiba-tiba ada anak kecil mengulurkan tangannya kepada kita. Sedangkan malam itu malam pertama di alam kubur, jenazah kita terhimpit dari liang lahat. Napa boleh saya ngalah antana nata tangke? Beda tak beda kira? Wah, saya kamu orang. Ayo kenalan mas. Ada orang terhimpit karena usahanya pernah mengambil tanah saudaranya, mengambil milik tetangganya, terhimpit. Kuburnya yang sempit semakin sempit, maka tiba-tiba ada tangan yang mengulurkan tangan ke alam kubur, lalu mengatakan, wahai bibi ayo angkat, wahai paman ayo naik. Maka kemudian jenazah ini bertanya, wahai anak kecil, siapakah engkau? Kenapa engkau mengulurkan tangan kepadaku? Kenapa engkau menolongku? Sedangkan ini adalah alam kubur. Maka anak kecil ini mengatakan, wahai paman atau wahai bibi, tidak ingatkah engkau di waktu bulan Muharram engkau mengadakan santunan yatim piatu? Rambut kami, kepala kami engkau usap dengan penuh kasih sayang, tersenyum aku hari itu. Maka Nabi Muhammad kafilul yatama, maka Nabi Muhammad penanggung jawab semua anak-anak yatim, memerintahkan kepada kami yang pernah bahagia untuk menjemput siapapun yang pernah mengusap wajah kami, siapapun yang pernah menyantuni kami, siapapun yang pernah mengusap rambut kami. Dan salah satunya adalah panjenengan wahai paman, salah satunya adalah panjenengan wahai ibu. Maka kemudian dengan berkah menyantuni anak yatim, orang tersebut diangkat oleh Allah Ta'ala melalui wasilah yatim piatu, sehingga dia terbebas dari siksa kubur. Amin ya robbal alam. Dan siapakah itu semua? Itu semua adalah kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya robbal. Saya nyantunin benih saya nyengok melolo. Amin amin. Tapi tujuh neng budi. Nanti ketika santunan datang bah ngocak, ake wes, aku wes mari aku. Maka kemudian kita harus membahagiakan mereka. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Sayyidina Ali pernah berdawuh bahwasannya
apabila ada satu orang membuat anak-anak yatim tersenyum, maka Allah Ta'ala berfirman dari atas langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya fulan hari ini sedang membahagiakan anak-anak yatim, maka bahagiakan pula hidupnya sesuai dengan rambut yang terkena dengan tangan daripada orang yang mengusap. Maka setelah saya memberikan mauidhah seperti ini, kemarin malam di daerah Umbul Sari naik emak-emak garis keras, ongke bumbu ngosapah obu nak yatim epeng kesta nangah sambil napanya mana greget orang diusap rambut anak yatim, takut nak anak yatim. Karena eceng-ceng kelambina dopak wahai tekuk plak diobok-obok. Ada anak yatim langsung ngocak ke kancana, abecet lagu renya. Apa boleh diobok-obok. Maka demikianlah ada tata caranya. Bagaimana tata caranya? Yang halus. Bagaimana? Dari depan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Bunyi korbo senikah. Memang satu rambut mendoakan orang yang menyantuni sesuai dengan sodakoh yang dia keluarkan. Semakin baik sodakohnya, maka semakin berkualitas pahala yang akan dia dapat. Amin ya Rabbal, amin ya mujibas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain diceritakan bahwa di suatu malam ada seorang ibu-ibu yang berjalan membawa 11 anak kecil. Maka karena malam tersebut dia ingin berziarah ke Madinatul Rasulillah, karena dia ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad, dan di tengah jalan dia tidak menemukan tempat menginap. Akhirnya dia bertanya kepada masyarakat sekitar, wahai kisana, di manakah tempat orang yang dermawan? Ekamah beda kenang na orang selam be anak apa? Saya akan menginap di rumahnya. Wow kasah, itu dermawan, lambe kasah. Silahkan panjenengan datang ke sana, pasti panjenengan akan diterima dengan baik, karena itu adalah orang yang terkenal dermawan di kampung kami. Maka satu perempuan membawa 11 putra putri kecil tadi ketuk pintu. Assalamualaikum. Mak tak ada senyaut kan? Assalamualaikum. Maka kemudian tuan rumah keluar dan kaget. Ada apa ini wahai ibu yang membawa 11 anak? Ibu tadi menyampaikan, izinkanlah kami menginap di sini. Kami besok akan berziarah ke makam Nabi Muhammad, akan tetapi kemalaman, khawatir di tengah padang pasir perjalanan kami dibegal, kami dirampok, izinkanlah kami menginap. Maka kemudian tuan rumah yang terkenal dermawan ini menyampaikan, engkau membawa 11 anak kecil, di manakah kira-kira dia tidur? Sedangkan rumahku hanya ada satu kamar. Kami hanya punya satu ruang tamu, satu ruang kamar. Bagaimana anak kami? Maka kemudian padahal orang yang dermawan menolak, maka dengan bersedih seorang perempuan dengan 11 putra putri yatim tersebut keluar dengan kecewa. Ketika keluar dengan kecewa, dilalah dia lewat di toko orang Yahudi. Maka orang Yahudi tersebut merasa kasihan. Wahai ibu, kenapa wajahmu sedih? Anak-anakmu menangis. Kemudian daripada ibu tersebut menjawab, wahai sahibul bait, kami kemalaman, anak-anakku kelaparan dan kedinginan, mereka ingin istirahat, izinkanlah aku bermalam di rumahmu. Orang Yahudi tersebut mempersilahkan,
dan mengatakan kepada istri dan anaknya, wahai istriku, wahai anakku, malam ini kita tidur di luar, rumah kita serahkan, rumah kita persilahkan kepada satu orang janda yang membawa 11 yatim piatu untuk istirahat di dalam. Walhasil malam tersebut apa yang terjadi? Bermimpi daripada tuan rumah tersebut, bermimpi orang dermawan yang rumah pertama dikunjungi tadi, bahwa sedang hari kiamat. Di hari kiamat itu Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang masuk ke surga. Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang masuk ke jannah. Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang masuk ke Al-Firdaus. Tapi begitu giliran orang yang dermawan tadi mau masuk, Nabi Muhammad melarang. Maaf, kamu jangan masuk. Wahai orang yang dermawan, kamu jangan masuk. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah saya baik? Bukankah saya baik? Bukankah saya baik? Maka Nabi Muhammad menjawab, ingatkah engkau bahwa dahulu pernah ada satu perempuan membawa 11 anak yatim piatu mau menginap di rumahmu dan engkau menolaknya. Maka silahkan engkau jangan masuk ke surga ini, tapi enyahlah dari depan wajahku, karena engkau melalaikan daripada belas kasih kepada anak yatim piatu. Walhasil tiba-tiba Nabi Muhammad memanggil orang Yahudi. Dari kejauhan orang Yahudi itu datang dan mengatakan, wahai Yahudi, silahkan engkau masuk ke surga yang ini, karena engkau telah menghargai daripada yatim piatu. Maka di tengah malam tersebut sama-sama bangun. Yang Yahudi kaget, yang orang dermawan juga bermimpi kaget. Dan tiba-tiba orang yang dermawan tadi keluar dari rumahnya mencari ibu janda tadi, mencari ibu tadi yang membawa 11 yatim piatu dan mempersilahkan untuk menginap di rumahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhasil ketika ditawari, wahai ibu dan 11 putra putrinya, mari panjenengan pindah ke rumah saya. Apa yang terjadi? Si Yahudi tadi tidak mau. Jangan engkau jemput tamuku, jangan engkau bawa tamuku. Kenapa? Karena aku pun bermimpi seperti engkau yang bermimpi. Dan dalam mimpiku aku melihat bagaimana engkau diusir oleh Nabi Muhammad, karena engkau pernah mengusir daripada yatim piatu yang hendak menginap di rumahmu. Dan aku walaupun Yahudi, wallahi dengan berkah yatim piatu, malam ini aku bersumpah bahwa aku telah memeluk agama Islam karena mimpi yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sedang berada di depan kita semua. Momentum ini sebentar lagi akan ada di depan kita semua, dan kita semua insya Allah akan menyantuni yatim piatu. Dan dengan menyantuni yatim piatu kita akan punya bekal, bukan hanya barokah di dunia, tapi mendapatkan kebaikan berada di akhirat nanti. Amin ya rabbal, amin ya mujibas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam muqaddimah tadi saya sudah menyampaikan kepada panjenengan bahwa mohon maaf, beribu-ribu maaf, saya hanya bisa hadir sebentar saja di majelis ini karena akan berpindah ke Balung. Dan sesuai dengan amanah dari Sohibul Bait, kami hadir menyapa walaupun hanya sebentar, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Insya Allah semoga berjumpa di kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya dintoh pamator nyon bangoborah sesubung betesah menabi sekoni ebeng. Kita terus bersolawat setelah ini, karena solawat itu sama dan
kata-katanya mirip dengan solat. Solawat, solat, qoribun fil makna, qoribun fil mabna. Dekat di dalam lafadznya, dekat pula di dalam faidah maknanya. Artinya apa? Solawat ini adalah ibadah yang terbaik seperti solat. Panjenengan puasa sambil joget, sah apa tidak sah? Apa sah? Tapi joget, sah apa tak sah? Sah. Bersodakoh tapi sambil joget, sah apa tidak sah? Sah. Sah. Tawaf pun sambil bismillahi Allahu akbar, sah. Padahal sambil kecupan bismillahi Allahu akbar, sambil lari-lari kecil di antara Sofa dan Marwah, pilar hijau, sah. Tapi satu pekerjaan yang tidak sah apabila tidak khusyuk. Apa itu? Solat. Bada sampean solat pas sampeyan nang sini kah? Allahu akbar. Ada. Aku li telo kalih tak sah langsung. Maka solawat ini sebentar lagi kita panjatkan bersama-sama. Apabila khusyuk, mahallul qiyam, nanti kita berdiri bersama di sini. Mahallul qiyam. Kenapa berdiri? Karena Nabi Muhammad datang ke sini. Kalau ada ulama rawuh, panjenengan berdiri untuk salaman. Mahallul qiyam, kenapa berdiri? Karena Nabi Muhammad datang ke tempat ini dan melihat wajah satu persatu panjenengan. Setelah dilihat oleh Nabi Muhammad bersabda kepada Al-Hafidh, malaikat yang menjaga, catat nama orang ini, dia sudah berdiri menghormatiku. Catatnya mana? Karena mahallul qiyam. Ketika nanti dia mengalami kenistaan berada di alam akhirat, dia akan aku beri syafaat. Maka dekik sepada mancing nih kah, sesitung nah berenang suarga bisa nyarekan jannah. Mak tak ada dia lembek mancing bengkok. Maka dijemput ki berenang neraka arapah lebur rasanan do lembek. Lek selek situng cetak seirasanin oleh petong Roma. Maka ki berenang neraka dijemput. Ayo jemput. Loh kenapa alasannya? Karena kami pernah berdiri bersama. Kapan? Pengajian. Kapan? Bersama Rahanani. Loh Rahanani kok gak ada? Tanya ke malaikat. Malaikat, Rahanani jangan-jangan ada di neraka. Kok gak ada ini? Jawab malaikat, telat sampean bu, Rahanani di ruang VIP bu. Cek si melehin boleh. Sekadin toh nyon bangeborah beten kaulah Hajah Mahmudah Bapak Syamsul Arifin. Kami langsung pamit karena kami harus ke tempat yang lain. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, telah tadi tausiah oleh panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Anani dari Mnogo Kasihan Jember. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya apa yang beliau sampaikan. Terus pun panitia langsung santunan apa salawat dulu? Salawat dulu nggih. Salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo solawatan sareng-sareng nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhallu وتغفر به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائد وحسن الحظ
صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله terimalah salawat serta salamku yang sempurna untuk negeriku, sang pengurai masalahku dan juga kesulitanku, terkabul semua hajatku, dihapuskan kesedihanku, kemasan yang tak terhitungkan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على النبي محمد.